Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke pertemuan ke-10 ya, tentang gerak parabola. Di sini di dalam gerak parabola ini lintasan parabola ya. Nah, ini misalkan pelurunya posisinya di sini, misalkan di sini ya, di sini atau di sini ya. Nah, ini misalkan adalah tanahnya ya. Ini tanah, bisa bidang tanah. Nah, di sini ada titik-titik yang istimewa yang artinya memunculkan rumus baru ya. Yaitu yang kemarin di titik puncak di sini ya, di titik C. Ini peluru di sini itu kan istimewa karena dia titik tertinggi ya, tinggi maksimum ini, aman. Kenapa titik tertinggi? Karena dia di titik tertinggi itu di titik C itu dia membagi dua bangun bangun parabola. Jadi ini sumbu simetris ya dari parabola, yaitu ada di titik C karena dia tengah-tengah ya, di titik puncak. Dan juga yang khusus itu di sini misalkan di titik D ya. Nah, ini khusus. Kenapa di khusus ya? Karena dia kan sudah mau mencapai tanah ya, berapa milimeter lagi gitu, mau mencapai ke tanah, tapi masih ada gerakan gitu ya. Tapi kan hampir sedikit lagi ya udah mau menyentuh tanah. Nah, yang di titik C ini kan sudah kita bahas waktu di pertemuan 9. Sekarang kita di pertemuan 10 kita membahas di sini di titik D ya, di titik D, yaitu ketika mau mencapai tanah ya, tanah. Nah, ini di titik D ini yang khusus itu adalah tentang kecepatannya ya, tentang ketinggiannya. Jadi di sini ketinggiannya itu ya hampir 0 ya, karena dia kan mau mencapai tanah. Jadi Y di titik D itu sama dengan 0 meter ya. Dimana rumus umumnya ketinggian itu Y itu adalah Y sama dengan V0 kali sin alfa kali T min setengah GT kuadrat ya. Nah, ini rumus umum untuk mencari ketinggian. Tapi ketinggian di titik D itu kan 0 karena dia ada di tanah, mau mencapai tanah ya. Nah, terus di sini kalau dia di sini di titik D, maka ininya adalah harganya sebesar 0 ya, 0 sama V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini karena ini 0 kan, ini min, dia pindah ke sini. Jadi nantinya setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa kali T. Nah, jadi rumus ini, persamaan ini nantinya bisa jadi begini ya, secara matematis ya. Nah, udah begitu kita sistem coret yang bisa. Ini coret, ada pangkatnya, ini habis, tidak ada T lagi ya, di sebelah luas kanan sudah nggak ada T. Nanti jadi sisanya adalah GT. Nah, tidak kuadrat kan kalau udah habis dibagi ini. Nah, nanti ini setengah, kalau pindah ke sini jadi pembagi, akhirnya jadi pengalih 2 kali V0 sin alfa. Nah, ini kenapa setengah? Kalau pindah ke sini jadi 2, nanti ini bisa diterangkan secara matematis ya. Nah, nanti terangkan kita khusus nanti. Nah, itu terus nanti kita ke sini ya, lanjutkan. Nah, ini berarti di sini T ya. Nah, ini kan G kali T ya. Maka kalau pindah ruas nanti dia sebagai pembagi ya, G. Jadi di sini adalah 2 kali V0 sin alfa. Nah, ini adalah rumus untuk mencari waktu yang diperlukan dari sini, dari sumbernya sampai mau mencapai tanah ya. Ini 2 kali V0 sin alfa per G. Kita tahu sendiri kan waktu yang diperlukan di titik puncak itu adalah V0
di titik puncak ya kemarin tuh. Jadi ini V0 kali sin alfa per G. Ini di titik C ya, waktu di titik C. Kemarin kan titik C itu adalah waktu untuk mencapai puncak. Tapi waktu untuk mencapai titik D itu di tanah ini. Jadi itu ada duanya, jadi dua. Nah, ya. Kan ini dua. Ini kalau ini satu, ini jadi dua. Nah, ini ada duanya. Ini khusus untuk waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah. Nah, dari sini kita mencari X-nya berapa di sini? X di titik D, jarak di titik D ini berapa dari sini sampai ke sini berapa ya? Jadi jarak di titik D yaitu titik sini kan, ketika peluru mau menyentuh tanah ya. Nanti rumusnya kan gini, rumus umum ini ya. Rumus umumnya adalah P0 kali cos alfa kali T. Nah, itu ya. Ini rumus umum. Tapi kalau untuk rumus khusus di titik D itu yaitu adalah P0 kali cos alfa kali T sampai di titik D. Nah, ini nanti P0 cos alfa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik D itu kan yang ini ya. Jadi nanti kita substitusikan dengan yang ini 2 kali V0 sin alfa per G. Akhirnya kita didapat adalah P0 kali P0 hasilnya adalah P0 kuadrat. Terus 2 ya. Nah, ini 2 ini akan 2 sin alfa kali cos alfa per G. Nah, ya. Jadi nanti jaraknya di titik D itu sebesar P0 kuadrat. Ini secara rumus di trigonometri di matematika rumus ini kan sama aja dengan begini. Sin 2 alfa per G ya. Jadi nanti untuk mencari jarak di titik D itu bisa yang ini, bisa juga yang ini. Kenapa begini? Nanti ini diterangkan di trigonometri ya. Nanti Bapak akan menerangkan kenapa bisa begitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon pada sudut 60 derajat. Hitung jangkauan maksimum benda tersebut. Ya, diketahui kecepatan awalnya sebesar 25 meter per sekon ya. Terus sudut elevasinya yang di sini dia sudut elevasinya sebesar 60 derajat ya. Nah, ini kecepatan awalnya sebesar ini ya 25, ininya 60 derajat. Nah, itu. Terus yang ditanyakannya yaitu jangkauan terjauh di sini. Jadi jangkauannya, jarak terjauh berarti di titik D-nya sebesar berapa ya. Maka nanti untuk menjawabnya yaitu XD jarak di titik D itu sebesar V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G ya. Nanti tinggal masukkan yang diketahuinya itu kan. Jadi nanti di sini 25, ini V0 nya kan 25 pangkat 2 kali sin 2 ya, 2 alfanya sebesar 60 derajat dibagi G nya itu 10. Nah, itu ya. Nah, itu kita lanjutkan ke sini ya. Nah, ke sini lanjutkan ya. Di sini berarti XD nya itu sebesar 25 pangkat 2 itu 625 ya. Terus ini sin 2 kali 60 120 derajat per 10. Jadi nanti 625 dari 10 jadi 62,5 sin daripada 120. Nanti sin 120 berapa ini karena bukan sudut istimewa ya. Kita bisa lihat di tabel harga sin dan cos, yaitu sebesar 0,866 ya. Nah, ini nanti jadi jarak di titik D nya itu sebesar ini kali ini tuh nanti
secara langsung sebesar 54,125 meter. Jadi jarak dari sini sampai ke sini tuh ini sebesar ini 54 meter, 125. Ini ada contoh lagi. Sebuah bola dilempar dari tanah dengan kecepatan awal 18 meter per sekon pada sudut 30 derajat. Hitung waktu total bola berada di udara. Ada soal lagi ya, di mana di sini diketahuinya harga kecepatan awalnya sebesar 18 meter per sekon. Terus juga diketahui sudutnya adalah 30 derajat. Terus ditanyakan adalah waktu berapa lama bola itu ada di udara ya. Berarti waktu dari sini sampai ke titik D ini ya. Di titik D ini harganya berapa? Nanti untuk menjawabnya berarti T di titik D itu sebesar 2 kali V0 kali sin alfa per G ya. Nah, maka di sini 2 P0 nya kan ini 18 ya. P0 nya 18 sin alfanya 30 derajat. Terus dibagi G-nya itu 10. Maka di sini 2 kali 18 sebesar 36. Terus sin 30 adalah setengah. Nah, dibagi 10. Nantinya itu 36 kali setengah itu 18 dibagi 10. Jadi waktunya sebesar 18 bagi 10 itu 1,8. Jadi waktu ini benda di udara itu selama 1,8 sekon.